Coba dibayangin, gimana caranya sebuah sistem hukum bisa tetap relevan selama ribuan tahun, melintasi berbagai zaman dan budaya yang beda-beda banget. Nah, itulah yang akan kita bedah hari ini. Ini pertanyaan yang super gede yang dihadapi peradaban Islam. Hukum Islam atau syariah itu bukan cuma sekedar daftar boleh dan tidak boleh. Ini tuh kayak ekosistem hukum yang kompleks yang harus tetap nyambung dari zaman padang pasir sampai era digital sekarang. Jadi gimana caranya? Jawabannya ada pada sebuah sistem operasi yang tersembunyi tapi luar biasa cerdas. Jadi, untuk ngertiin hukum Islam, kita nggak bisa langsung lompat ke aturan-aturan spesifiknya. Kita harus naik satu level dulu, ke lapisan di atasnya, ke prinsip-prinsip yang mengatur gimana cara aturan itu sendiri bekerja. Coba deh pikirin, di hukum modern ada kan yang namanya asas praduga tak bersalah. Atau kalau di dunia pertukangan ada pepatah ukur 2 kali, potong sekali. Ini kan bukan aturan spesifik ya, tapi lebih ke prinsip universal yang ngejaga semuanya biar adil dan konsisten. Nah, hukum Islam juga punya yang kayak gini. Nah, sistem inilah yang jadi jantung pembahasan kita. Dalam tradisi Islam, sistem ini dikenal dengan nama Qawaid Fiqhiyah. Gampangnya gini, Qawaid Fiqhiyah itu adalah prinsip-prinsip hukum yang sifatnya universal. Anggap aja ini tuh kayak aturan main emas yang ditarik dari sumber utamanya, Al-Quran dan Sunnah, buat ngebantu para ahli hukum waktu berhadapan dengan ribuan kasus yang beda-beda, biar mereka bisa lihat gambaran besarnya. Biar gampang, kita pakai analogi ya. Bayangin deh, kalau Al-Quran dan Sunnah itu bahan bakunya, terus fiqh atau pemahaman hukumnya itu adalah bangunan hukum yang megah. Nah, Qawaid Fiqhiyah ini ibarat hukum alam yang jadi dasarnya, kayak gravitasi. Dia nggak kelihatan, tapi selalu ada, mempengaruhi segalanya, dan mastiin seluruh bangunan itu tetap berdiri kokoh dan konsisten. Oh iya, ini penting banget nih. Jangan sampai ketukar antara Qawaid Fiqhiyah sama saudaranya, Qawaid Usuliyah. Gini deh mikirnya, Usuliyah itu alat atau metode yang dipakai ahli hukum buat ngegali hukum dari sumbernya. Sementara Fiqhiyah itu prinsip universal yang kelihatan polanya dari kumpulan hukum-hukum yang udah ada. Jadi yang satu itu cara kerjanya, yang satu lagi itu polanya. Di antara semua prinsip yang ada 5 kaidah yang benar-benar fundamental. Saking fundamentalnya, mereka dianggap sebagai pilar utama dari seluruh bangunan fiqh. Para ulama menyebutnya Al-Qawaid Al-Khoms, atau gampangnya 5 kaidah pokok. Nah, ini dia kelima pilarnya. Pertama, perkara ditentukan oleh niatnya. Ini semua tentang kenapanya, motif dibalik setiap aksi. Kedua, keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Intinya, kita pegang yang pasti, bukan yang kira-kira. Ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Sistem ini dari sananya dirancang buat fleksibel, bukan untuk nyusahin. Keempat, kemudaratan harus dihilangkan. Ini prinsip proaktif untuk mencegah hal-hal yang membahayakan. Dan kelima, adat dapat dijadikan dasar hukum. Hukum Islam itu menghargai kearifan lokal loh, selama nggak nabrak prinsip utama. Oke, biar benar-benar kebayang cara kerjanya, kita coba bedah satu kaidah ya yang pertama tadi. Mungkin ini yang paling fundamental dari semuanya, menilai niat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Hadis ini tuh ibarat jantung dari kaidah pertama. Saking pentingnya, sampai ada ulama yang bilang kalau hadis ini mencakup 1/3 dari seluruh ilmu agama. Kenapa bisa gitu? Karena hadis ini langsung mengalihkan fokus kita dari yang tadinya cuma ngelihat aksi fisik di luar ke dunia batin yang nggak kelihatan, yang jadi motor penggeraknya. Dalamnya prinsip ini tuh udah dibahas selama berabad-abad di berbagai karya ulama, termasuk di literatur zaman sekarang, kayak buku yang jadi acuan pembahasan kita ini. Ini nunjukin betapa sentralnya kaidah-kaidah ini dalam tradisi intelektual Islam. Jadi, poin kuncinya adalah ini. Hukum itu nggak cuma ngelihat apa yang kamu lakukan. Nah, ini dia pergeseran paradigmanya. Fokusnya itu ada di mengapa kamu melakukannya. Niat atau niat jadi faktor penentu yang ngasih nilai ke sebuah perbuatan. Dan prinsip ini akarnya kuat banget di Al-Quran. Ayat ini contohnya negesin kalau inti dari semua ibadah itu ya keikhlasan, tujuan murni di dalam hati. Bisa aja 2 orang ngelakuin hal yang sama persis, tapi karena niat mereka beda, nilai perbuatan itu di mata Tuhan jadi beda jauh. Secara praktis nih, niat itu punya 3 fungsi utama. Pertama, buat bedain mana tindakan rutin, mana ibadah. Kamu mandi buat seger-segeran aja, atau niatnya buat bersuci secara ritual, niat yang bedain. Kedua, buat bedain jenis ibadah. Gerakan sholat bisa jadi sama, tapi niatlah yang nentuin ini sholat zuhur atau sholat asar. Dan yang paling penting, niat yang nentuin apakah sebuah perbuatan itu bakal dapat pahala atau enggak.
Oke, kita udah lihat dalamnya satu contoh. Sekarang coba kita mundur dikit deh dan bertanya, kenapa sih keseluruhan sistem kawaid fikihiyah ini penting banget? Kenapa bisa dibilang ini revolusioner? Jadi, untungnya apa? Kaidah-kaidah ini ngasih kerangka yang fleksibel banget, bikin hukum Islam bisa beradaptasi sama tantangan-tantangan baru, mulai dari isu keuangan modern sampai etika medis tanpa kehilangan esensinya. Sistem ini juga menyederhanakan hukum yang rumit dan bantu kita ngerti maqasid atau tujuan luhur di balik setiap aturan. Jadi ini bukan soal ngikutin aturan doang, tapi ngerti kenapa aturannya ada. Pada akhirnya, kaidah pertama tadi, perkara bergantung pada niatnya, itu jangkauannya jauh melampaui ranah hukum. Ini masuk ke esensi kehidupan kita sehari-hari dan ngasih kita satu pertanyaan yang kuat banget. Jadi sebagai penutup, mari kita renungkan ini bareng-bareng.